Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga bisa sehat semuanya dan menjalankan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang rute pemberian obat. Pada rute pemberian obat ini ada 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah rute pemberian obat secara umum, yaitu yang akan Ibu bahas tidak dengan parenteral ya. Nanti pertemuan berikutnya adalah tentang rute pemberian obat khusus parenteral. Baik, ada beberapa rute pemberian obat. Yang pertama adalah memberikan obat secara oral. Ya, mungkin kalian semua sudah paham ya gimana caranya memberikan obat melalui oral atau mulut ya. Yaitu obat yang diberikan melalui mulut, ditelan, kemudian kerja obatnya lebih lambat. Obat jenis ini tidak dapat digunakan pada pasien mual-mual atau muntah yang terus-menerus, kemudian juga pasien dengan kesadaran yang menurun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah posisi pasiennya. Apakah pasien itu minum obat dengan semipolar ya, duduk atau berdiri? Ya, sebaiknya pasien minum obat oral itu tidak dengan berbaring ya. Posisikan pasien senyaman mungkin sehingga bisa meminum obatnya dengan baik. Yang kedua adalah air yang perlu diminum. Kurang lebih minum air untuk memasukkan obat oral yaitu 60-100 cc ya, kecuali ada instruksi lain ya, atau bentuk obat yang diberikannya juga berupa bentuk khusus, yaitu adalah tablet enterik. Itu perlu minum yang banyak, yaitu sampai 1 gelas ya. Untuk apa? Agar obat bisa langsung masuk ke usus sehingga tidak mengiritasi lambung. Jadi untuk obat-obat yang biasa saja, tablet yang biasa saja tanpa pembungkus selaputnya, itu hanya minum airnya hanya sedikit saja sehingga obat itu masuk ke dalam lambung. Ya, diproses dulu di lambung, baru dia akan diserap di usus halus. Berikutnya adalah bentuk obatnya tadi ya. Obat yang diberi selaput ya itu tidak boleh digerus atau dibagi-bagi, yaitu obat enterik ya. Jadi kalau bisa minum obat dengan ada pembungkusnya ya kan. Kan ada tuh obat yang ada pembungkus warna merah atau kuning atau apa gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh digerus atau dibagi-bagi. Jadi kalau bisa minum 1 tablet langsung ya. Yang berikutnya adalah perlu diperhatikan refleks menelan pasien. Apakah pasien ini bisa meminum obat secara oral? Kalau seandainya pasien sadar tapi dia nggak bisa menelan karena sesuatu hal atau adanya hambatan pada faring atau laringnya, itu berarti tidak boleh obat itu diberikan secara oral. Nah, catatan pemberian obat oral adalah kita harus tahu apakah obat diberikan PRN atau Florenata, yaitu bila perlu saja. Sebenarnya ini obat untuk tidak hanya untuk rute oral, tapi untuk beberapa rute lain juga perlu diperhatikan. Apakah obat itu diberikan saat perlu saja, misalkan kalau sedang demam baru diberikan obat, atau apabila ada nyeri baru diberikan obat. Tidak diberikan obat secara terus-menerus ya. Jadi diperhatikan instruksi dokter atau resep obatnya, apakah obat itu diberikan secara PRN. Kemudian obat apakah diberikannya secara PC, DC atau ESI. Yang dikatakan ESI itu adalah sebelum makan, yaitu anteconam ya. Nah, obat yang diberikan sebelum makan itu biasanya diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi pastikan perut kita dalam kondisi kosong, karena obat-obat ini akan bereaksi pada lambung saat lambung kita kosong, dan obat akan berinteraksi dengan baik sehingga efek obatnya dapat bekerja dengan baik. Kemudian PC itu adalah postunam, itu diberikan sesudah makan, yaitu sebaiknya 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Nah, biasanya obat-obat ini diberikan untuk mengurangi iritasi pada lambung ya. Jadi nanti obat-obat tertentu ini pasien diberikan secara PC, ESI ataupun DC ya. Kemudian yang untuk yang DC atau Durenti Sunam itu adalah obat yang diberikan bersamaan dengan makanan. Jadi pada saat makan 15 menit kemudian atau berbarengan dengan makan boleh minum obat
ya, karena biasanya obat yang diberikan bersamaan dengan makanan itu sangat efektif kerjanya apabila berinteraksi dengan makanan, ya. Jadi memang obat-obat ini pasti obat-obatan tertentu yang sudah dikemas farmasi. Kapan obat ini diberikan sebelum makan, kapan diberikannya sesudah makan, atau bersamaan dengan makanan. Hal ini harus tepat sesuai dengan resep dokter. Karena apa? Karena obat ini berefek baik apabila berinteraksi dengan makanan atau tidak berinteraksi dengan makanan, atau apakah dia akan mengiritasi lambung atau tidak. Ini yang harus diketahui oleh perawat dan bidan, ya. Baik, nanti mungkin ini tugasnya ya. Tugas kalian adalah mencari beberapa contoh obat yang terkait dengan diberikannya secara TC, EC atau DC, ya. Oke, selanjutnya adalah untuk kontraindikasi pemberian obat rute oral ini adalah kalau seandainya mual yang terus-menerus atau muntah yang terus-menerus, pasien juga tidak sadar, atau NPU atau nothing by mouth atau dikatakan puasa, berarti pasien tidak boleh meminumkan obat secara oral. Kemudian juga obat-obatan yang dapat terurai oleh enzim pencernaan itu juga tidak bisa diberikan secara oral, misalnya insulin, oksitosin, epinefrin, ya, karena strukturnya sama dengan protein sehingga memang tidak bisa diberikan secara oral. Kemudian juga adalah obat-obat yang tidak diabsorpsi oleh gastrointestinal, misalkan antibiotiknya adalah garamisin, amikir, streptomisin, dan lain-lain. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam oral karena percuma tidak bisa diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Yang kedua adalah rute pemberian sublingual. Yang dikatakan pemberian sublingual adalah pemberian obat dengan meletakkan obat di bawah lidah sampai obat itu larut tanpa minum. Jadi pastikan pasiennya tidak minum. Jadi obat itu ditaruh di bawah lidah sampai obat itu larut. Biasanya membutuhkan waktu 30-45 menit. Ya, jika memang air liurnya sedikit, boleh diberikan air sedikit saja. Ya, contohnya adalah obat nitrogliserin. Karena obat ini akan berfungsi dengan baik apabila dia larut bersama saliva. Ya, jadi absorpsi obat ini akan lebih cepat dari oral karena banyak pembuluh darah kapiler yang ada di bawah lidah, ya, dan digunakan untuk menghindari lintas pertama hepar. Ya, jadi pada saat obat itu diminum, itu kan mekanisme prosesnya untuk sampai distribusi obat itu pasti melalui hepar. Kalian sudah belajar dengan Bu Amelia untuk farmakokinetik maupun farmakodinamik, mungkin bisa dilihat itu, ya. Nah, bila membran di bawah lidah itu kering, bisa diberikan 1 mili air saja, ya, agar absorpsinya bisa lebih lancar. Jadi jangan sampai kering banget sehingga memakan waktu untuk absorpsi obat tersebut, ya. Baik, yang berikutnya adalah rute pemberian secara bukal, yaitu obat yang diberikan di bawah di antara dinding pipi atau di mukosa pipi, ya. Jadi ditaruh di pipi, di mukosa pipi ini bisa bergantian ya, kanan kiri. Jadi nggak di kanan aja. Setiap pemberian obat nggak selalu di kanan saja karena bisa kebas, ya. Jadi bisa bergantian, bisa kanan, bisa kiri. Jadi obat diletakkan bisa berpindah-pindah untuk menghindari iritasi, ya. Obat ini tidak boleh ditelan, jadi harus larut seperti rute sublingual, ya. Prosesnya juga sama seperti itu. Baik, untuk berikutnya adalah pemberian obat secara topikal, yaitu obat yang diberikan langsung pada kulit dan membran mukosa yang menimbulkan efek lokal pada hal-hal tertentu, yaitu misalkan pemberian obat kulit atau dermatologis. Jadi obat yang diberikan pada kulit dengan cara bisa digosokkan, ya kan, dioleskan, bisa dikompres, direndam, dan dioleskan. Dengan dioleskan ya tadi ya. Nah, prinsip kerjanya adalah gunakan teknik steril bila ada luka pada kulit. Kemudian bersihkan kulit sebelum memberikan obat. Jadi paling tidak kulit dibersihkan dulu dengan air hangat, kemudian dikeringkan, kemudian baru dioleskan oleh obat topikal tersebut. Nah, ambil obatnya dengan spatel lidah, tahu ya spatel lidah. Kemudian sarung tangan atau aplikator. Jadi jangan langsung ya di tempat obatnya, misalkan dia pakai tempat bukan pakai cup ya, langsung dicolek pakai tangan. Itu bisa seluruh obat yang ada itu bisa tercemar ya dengan kuman yang ada di tangan kita. Jadi gunakan aplikator atau sarung tangan untuk mengambil obat ya, atau spatel lidah.
Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah pemberian cairan secara langsung seperti kumur-kumur atau mengusap tenggorok. Ini juga merupakan obat topikal karena memberikan obatnya tadi dikatakan pada kulit dan membran mukosa. Ya, jadi berkumur-kumur ya atau mengusap tenggorok itu adalah salah satu pemberian obat secara topikal ya. Kemudian juga ada insersi, memasukkan obat ke dalam rongga tubuh. Ini juga salah satunya bentuk topikal yang bekerja melalui membran mukosa. Contohnya adalah obat-obat supositoria. Jadi obat supositoria merupakan obat topikal, bisa melalui rektum dan melalui vagina ya. Nah, tujuannya apa diberikan obat supositoria? Yaitu biasanya untuk pasien dalam kondisi muntah-muntah atau pasien kejang ya, atau pasien tidak dapat menelan. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan obat kepada pasien selain pemberian melalui oral dan yang lainnya. Kemudian menghindari lintas pertama hepar, kemudian juga menghindari obat mengiritasi gastrointestinal, misalkan obat-obat aminopilin, voltaren dan sebagainya. Kemudian supositoria juga bertujuan untuk pengobatan wasir, kemudian bisa mengobati infeksi vagina, kemudian juga bisa antibiotik, bisa sebagai antipiretik dan juga sebagai analgetik. Jadi pemberian obat supositoria tidak hanya sebagai laksatif atau mempermudah buang air besar saja, tapi banyak tujuan-tujuan atau fungsi dari obat supositoria ini ya. Jadi beberapa obat yang bisa diberikan melalui supositoria ini juga berfungsi macam-macam, untuk antibiotik, antipiretik, analgetik ya kan, kemudian untuk anti kejang, untuk pengobatan wasir dan lain-lain. Oke. Kontraindikasi dari pemberian obat secara supositoria adalah yang pertama adalah pasien pasca operasi rektum atau prostat ya kan, karena sirkulasi darah lokal si rektalnya pasti kurang lancar sehingga absorpsinya pasti berkurang. Kemudian obat yang mengiritasi mukosa anus, bila diberikan terlalu sering timbul inflamasi pada anus, ini merugikan sehingga tidak boleh diberikan secara supositoria. Untuk pemberian supositoria ada catatan yang sangat penting, yaitu bahwa obat ini bisa diberikan secara sistem atau bekerja secara sistemik maupun lokal. Nah, tadi pengobatan sistemik itu bisa dia sebagai antibiotik atau antipiretik ya, atau anti analgetik ya, itu bisa bekerja secara sistemik. Untuk pengobatan lokal berarti yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di area sekitar rektum maupun vagina saja. Kemudian supositoria bisa disimpan dalam lemari es ya, karena sifatnya harus keras. Apabila tidak disimpan di lemari es, obat itu akan lumer sehingga tidak bisa dimasukkan secara sub ke dalam rektum maupun ke dalam vagina ya. Percuma, tidak masuk secara maksimal ke dalamnya. Kemudian sub diberikan sebaiknya setelah defekasi untuk yang dimasukkan ke dalam rektum, karena khawatir apabila pasien ingin BAB kita berikan obat untuk antipiretik melalui sub rektum ya kan, akan keluar lagi bersamaan vessels. Itu sangat disayangkan karena absorpsinya belum sempurna dan distribusi obatnya belum maksimal. Kemudian hindari memasukkan sup yang masih dingin. Jadi kalau memang penyimpanan di dalam lemari es, tapi apabila ingin digunakan ke pasien, dikeluarkan dulu dari lemari es beberapa menit ya, kemudian dimasukkan atau disimpan di dalam handuk yang kering ya dalam beberapa menit untuk mengurangi dingin ya. Setelah dinginnya berkurang, barulah obat ini bisa dimasukkan, karena obat-obat yang dingin ini mempengaruhi iritasi pada area anus. Nah, sebaiknya supositoria tidak boleh diberikan pelumas, karena kalau diberikan pelumas itu akan berinteraksi obatnya ya, sehingga sebaiknya obat sub itu diberikan secara langsung tanpa pelumas, dan posisi pasien pada saat diberikan obat sub yaitu posisinya dengan posisi SINS untuk memudahkan pemberian. Mungkin itu untuk supositoria. Berikutnya adalah rute instilasi, yaitu pemasukan cairan ke dalam rongga tubuh ya. Rute instilasi ini contohnya adalah tetes mata ya, pemberian salep mata, tetes telinga maupun tetes hidung, yaitu memasukkan obat atau cairan ke dalam satu rongga.
Ya, untuk tetes telinga, syarat tetes telinga yaitu adalah steril atau aseptik untuk mencegah kerusakan membran timpani. Jadi jangan sampai obat tetes telinga yang kita berikan itu yang sudah tercemar oleh kuman. Ini sangat bahaya sekali. Karena apabila membran timpani rusak, berarti ada kebocoran pada selaput telinga. Ya, berarti kuman-kuman yang dari liang telinga luar bisa masuk ke dalam telinga tengah. Ini akan menyebabkan OMA atau otitis media akut, ya kan, sehingga terjadi infeksi pada liang telinga tengah dan kemudian akan bisa menjalar kepada liang telinga dalam dan seterusnya. Itu sangat membahayakan sekali. Ya. Kemudian obat ini harus tertulis otik atau eye drops, ya, atau disebut dengan tetes telinga. Berarti ini obat untuk tetes telinga. Jangan sampai salah membaca label. Ya, karena sama-sama bentuknya tetes, bisa tetes mata, tetes hidung maupun tetes telinga. Jadi betul-betul diperhatikan label obatnya, ini apa tulisannya. Kemudian bentuknya larutan atau suspensi, ya. Kemudian berbentuk viskos, yaitu mengalir perlahan-lahan dan sesuai dengan suhu tubuh, ya. Jadi cairan untuk tetes telinga harus sesuai dengan suhu tubuh, tidak boleh dingin atau panas karena akan menyebabkan iritasi pada telinga. Tujuan pengobatan dari tetes telinga adalah untuk menghindari infeksi, yaitu biasanya obat-obatannya adalah kloromfenikol, gentamicin, neomycin maupun ofloxacin, dan antiinflamasi yaitu anti peradangan. Biasanya obat yang diberikan adalah fludrocortison, dexamethasone. Obat-obat untuk infeksi dan antiinflamasi, berarti satu obat mempunyai dua fungsi. Kemudian ada obat untuk menghancurkan serumen, ya, serumen yang keras-keras biasanya perlu obat tetes untuk melembutkan, ya, atau melunakkan sehingga mudah dikeluarkan. Itu adalah merek obatnya adalah Waxon, ya. Baik, selanjutnya pelaksanaannya seperti apa? Telinga biasanya dibersihkan dulu agar obat tidak tersumbat, ya kan. Kalau misalkan banyak seruman di dalam liang telinga, itu juga menghambat absorpsi obat karena obat tidak bisa masuk secara maksimal ke dalam seluruh liang telinga, ya. Posisi bisa dilihat di gambar. Kemudian teteskan pada dinding telinga agar tidak terkena membran timpani. Sebaiknya memang meneteskan obat tetes telinga itu di dindingnya saja, jadi jangan menuju ke tengah langsung, karena kadang-kadang tetesnya terlalu berlebihan atau terlalu keras penyemprotannya, itu bisa menyebabkan dinding membran timpani agak longgar atau rusak, ya. Jadi kita harus menghindari itu. Baik, seperti ini contohnya. Jadi tarik telinga bagian atas ke atas, kemudian ke belakang untuk meluruskan saluran telinga, dan teteskan telinga ke arah dindingnya saja. Ya, nanti perlahan-lahan cairan itu akan turun sampai ke belakang atau ke membran timpani. Untuk tetes mata dan salak mata, syarat obat tetes mata yaitu harus tertulis ophthalmic atau eye drops atau tetes mata. Obat ini juga harus steril sehingga tidak merusak lapisan tipis pada kornea, ya. Cairannya isotonik dan isohidrik, ya, berarti tidak menimbulkan perih di mata, ya, karena sesuai dengan cairan tubuh kita. Ya, pH air mata netralnya 6,5 sampai 7. Jadi disesuaikan cairan tetes mata ini dengan pH yang ada, ya. Sesuaikan suhu kamar untuk menghindari iritasi dan pengeluaran air mata yang bertambah banyak pada saat pemberian obat tetes ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tetes mata dikemas sekali pakai atau disposable itu menjaga obat itu tetap steril. Jadi ada obat tetes mata yang sekali pakai langsung dibuang. Jadi nggak perlu harus berulang penggunaannya. Jadi kalau misalnya kalau kalian tahu kayak Insto itu kan masih berulang, ya, bisa dipakai dalam 3 kali, berarti pakai kemasan Insto itu aja. Tapi ada obat mata yang khusus. Ini untuk beberapa penderita penyakit mata itu tidak boleh menggunakan tetes mata yang obatnya dalam kemasan berulang. Jadi harus sekali pakai, sekali tetes langsung dibuang. Itu yang harus digunakan karena untuk menghindari adanya pertumbuhan kuman apabila ada di botol tetes mata tersebut. Nah, posisi pasien bisa berbaring atau bisa duduk, dan saat pemberian tetes mata diposisikan mata pasien menghadap ke atas, ke atas, sehingga bisa konjungtivanya ditarik dan diteteskan di area bawah konjungtiva, ya, di sakusnya. Oke, mungkin itu
bisa dilihat pada gambar. Baik, kita lanjutkan pemberian salep mata juga seperti ini ya. Dan jangan lupa dilakukan tetap pembersihan dulu ya, menggunakan kapas dengan air steril atau air DTT. Bersihkan sakus matanya dari dalam keluar. Setelah itu, atau seket matanya ya. Kemudian setelah itu baru diberikan tetes mata atau salep matanya. Yang berikutnya adalah topikal juga. Ini adalah rute pemberian topikal, yaitu irigasi ya, atau mencuci bersih area-area tertentu. Misalkan irigasi pada telinga berarti mencuci bersih daerah telinga, untuk tujuannya adalah pengeluaran seruman-seruman yang ada di telinga. Atau irigasi pada mata ya kan, tujuannya adalah untuk mengurangi paparan-paparan zat kimia atau kotoran-kotoran yang ada di air mata, yang ada di mata ya. Dengan cara apa? Kalau untuk irigasi telinga, mungkin masukkan air ya kan, dalam sepet 5-10 cc, kemudian bisa diberikan air telinganya, kemudian dikeluarkan lagi untuk mengambil benda-benda yang ada di telinga, kemudian atau mengeluarkan serumen yang padat di telinga ya. Begitupun dengan mata juga seperti itu, dengan bisa dengan air keran ya kan, atau bisa yang paling baik adalah masukkan sepet dengan cairan DTT atau cairan Aquades, kemudian disemprotkan ke area mata yang terpapar zat kimia maupun kotoran-kotoran. Nah, begitu juga dengan irigasi vagina, sama saja. Irigasi vagina, kolon, apabila memang mengirigasi dengan menggunakan obat-obat tertentu, misalkan betadine vagina ya kan, atau juga menggunakan detol dan yang lainnya untuk membersihkan kolon atau vagina, itu bisa saja dengan bisa menggunakan tadi spuit dengan 20 cc yang lebih besar, atau menggunakan, kalau kolon biasanya kita dengan teknik kukena ya, mungkin nanti kita praktekkan dalam bentuk video. Yang berikutnya adalah rute pemberian obat secara inhalasi nasal ya. Obat yang diberikan melalui hidung dengan menggunakan nebulizer untuk menghantarkan obatnya ya, karena obat ini akan berfungsi atau bertujuan sampai ke paru-paru, sehingga memudahkan reaksi obat tepat masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Nah, ini beberapa gambar untuk nebulizer ya, kemudian ada pemberian suppositoria melalui rektum ya, tetes mata. Ini adalah irigasi telinga ya, bisa dilihat seperti itu contohnya. Mungkin nanti untuk prosedur tindakannya next kita bahas dalam perkuliahan berikutnya. Mungkin sampai sini untuk rute pemberian obat yang pertama. Silakan nanti dibuat tugasnya untuk contoh-contoh obat-obat yang diberikan melalui PC tadi ya, Postunam, Durantisunam, DC ataupun Antelsunam ya. Minimal 5 masing-masing penggunaan atau resep obat tersebut. Baik, bisa dikumpulkan paling telat hari Rabu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.